Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adik-adikku yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan dan Allah Subhanahu wa taala berkahi, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita semangat ibadah di bulan yang penuh mulia ini. Ya, semoga Allah berikan kepada kita fadilah, keutamaan yang Allah berikan di bulan suci Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Adik-adik SDIT Nurul Ulum yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, Allah cintai. Sebelum AA mulai salat, ya, AA mau ajak ke semuanya untuk kita berzikir kepada Allah. Zikir atau kita amalan yang disunnahkan Rasulullah untuk diperbanyak di bulan suci Ramadan. Zikirnya apa? Nah, zikirnya itu, ayo sama-sama kita ikutin, kita dengar, kita amalkan. Yang pertama syahadat, yang kedua istighfar, yang ketiga memohon ridhonya surga, yang keempat memohon perlindungan daripada azab api neraka. Yuk sama-sama ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Ashhadu an la illallah. Astaghfirullah. As'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anni. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anni. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anni ya karim. Adik-adik, kenapa suruh baca amalan ini? Karena amalan ini yang sangat dianjurkan Rasulullah untuk diperbanyak di bulan suci Ramadan ini, ya. Jadi amalan-amalan ini fungsinya apa? Keutamaannya apa? Fadilahnya apa? Yang pertama, syahadat dan istighfar. Bukti kita ini mengharap rahmat. Ingat, kita mengharap rahmat dan juga kita mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Aku memohon, ya, ridhonya surga. As'alukal jannah, dimasukkan ke dalam surga. Yang ketiga, wa a'udzu bika minan nar, dan aku memohon perlindungan dari api neraka. Coba, adik-adik mau nggak masukin surga? Pasti semuanya mau.
Adik-adik mau dimasukin neraka? Pasti nggak mau semuanya. Ya, maka kita memohon surga dan perlindungan daripada api neraka. Nah, supaya kita nggak masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, adik-adik SDIT Nurul Ulum semuanya, di sini akan memulai salat. Salat kita cerita-cerita aja ya. Cerita-cerita sahabat, cerita orang soleh pada bulan Ramadan ini. Nah, apa kisahnya? Adik-adik dengerin, simak, dan semoga menjadi pelajaran kisah ini dan bisa kita ambil hikmahnya buat pelajaran kehidupan sehari-hari, khususnya di bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan, ampunan, kemuliaan, maghfirah, dan lain-lain. Baik adik-adik, yang pertama ada namanya kisah. Kisah ini kisah seorang pendosa. Orang pendosa ini suka maksiat kerjaannya. Maksiat apa sih maksiat ini nggak mau ikut perintah Allah. Contoh, nggak mau sholat, nggak mau ngaji, nggak mau berzikir, nggak mau puasa, nggak mau pergi haji, nggak mau zakat, dan masih banyak lagi. Orangnya suka maksiat, selalu menentang perintah Allah. Maka orang tersebut orang yang paling banyak dosanya, karena dia sering melaksanakan maksiat, melakukan maksiat. Maka adik-adik yang dimuliakan Allah, ketika orang maksiat ini mendengar datang bulan Ramadan, coba orang maksiat ini dengar pengen datang bulan Ramadan, tapi senangnya luar biasa, semangat, ibarat pengen kedatangan tamu presiden. Nah, kalau seorang presiden pengen datang gimana? Kita dandan, ganteng, pecinya dibenerin misalnya, ya, kacamatanya dibenerin, pakai minyak wangi. Nah, itu datang presiden, manusia, makhluk biasa. Ini datang bulan Ramadan. Adik-adik tahu nggak bulan Ramadan apa? Nah, bulan Ramadan bulan yang banyak Allah kasih ampunan. Yang kedua, bulan yang banyak Allah kasih rahmat, kasih sayang. Adem aja bulan Ramadan. Yang ketiga, Allah banyak kasih pembebasan daripada api neraka. Nah, jadi yang di neraka nih dibebasin semuanya sama Allah di bulan Ramadan. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga akan lipatkan amal ibadah kita, adik-adik. Adik-adik misalnya nih, adik-adik sholat duha, biasa kan ya, kita sebelum masuk sekolah sholat duha. Kalau sholat duhanya di bulan Ramadan itu sunnah, tapi pahalanya 2 kali lipat, menjadi pahala wajib. Nah, itu luar biasa bulan Ramadan itu. Maka ketika orang maksiat ini, kembali ceritanya, kisahnya, orang maksiat ini Masya Allah datang bulan Ramadan, langsung ketika itu yang tadinya suka maksiat, pas datang bulan Ramadan rajin ke masjid, ya, rajin puasa Ramadan, ya, rajin ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, kenapa itu rajin? Nah, karena orang yang maksiat ini tahu, ya, kemuliaan bulan Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Tuh, orang maksiat loh, ini tahu kemuliaan, keutamaan bulan Ramadan. Ditanya sama orang, "Wahai fulan, kamu ini suka maksiat?" "Iya." "Kamu ini suka berjudi?" "Iya." "Kamu ini suka mabuk-mabukan?" "Iya." "Kenapa kamu ketika bulan Ramadan kamu nih langsung pengen ibadah?" Nah, ketika itu dijawab sama si tukang maksiat, "Hai fulan, aku nih datang bulan Ramadan karena khawatir tahun depan aku nih gak datang lagi
nggak sampai lagi pada bulan Ramadan. Umur ini nggak ada yang tahu. Siapa tahu bulan depan, tahun depan aku meninggal dunia. Allahu Akbar walillahilhamd. Coba yang dikatakan siapa tahu. Umur nggak ada yang tahu. Tahun depan nggak jumpa lagi sama bulan Ramadan. Coba tuh adik-adik. Ini seorang maksiat loh. Pengen ngerayain bulan Ramadan. Dalam suatu kaul ucapan, siapa orang yang gembira, senang pengen datang bulan Ramadan, coba ya, maka Allah haramkan tubuhnya kita nih tersentuh daripada api neraka. Coba yang adik-adik senang bulan Ramadan apa coba? Ada taraweh ya, ada buka bersama, ada sahur, ada ngabuburit kalau bahasa kita mah ya. Ada apa lagi? Ada bangunin sahur tuh anak-anak tuh yang bangunin sahur sampai Masya Allah semangat, seneng aja ngelihatnya ya. Ketika dipakai beduk, ada yang pakai panci, ada yang pakai baskom, sampai baskom emaknya pecah di rumah. Allah, pokoknya seneng ya kita datang bulan Ramadan, apalagi nanti ketika takbiran. Allah, rasanya nih hati ini seneng banget ya mendengarkan takbiran Idul Fitri. Kita kumpul sama keluarga, kita minta maaf sama orang tua. Ya Allah, sama seperti orang maksiat tadi. Orang maksiat tadi seneng ketika datang bulan Ramadan ya, senengnya luar biasa, senengnya sangat amat. Ketika itu benar, dia nggak dapetin bulan Ramadan lagi, dia nggak berjumpa dengan Ramadan lagi. Maka kata Allah, orang maksiat tersebut ya, orang maksiat tersebut sudah dinyatakan masuk surganya Allah, dan sekarang ada di singgasananya, di bangkunya yang dengan penuh emas, perak, intan, berlian, itu sudah duduk santai saja. Sudah di surga nyaman, ada bangku emas, ada bidadari. Ya Allah, adik-adik semuanya mau masuk surga? Ayo sama-sama kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk beribadah. Seperti, ayo jangan malas baca Quran, jangan malas, ayo baca Quran, terus kita bersedekah, kita sholat tarawih ya, jangan malas puasa. Kalau adik-adik yang belum kuat puasa, dari pagi sampai zuhur aja, ayo semangat, karena keutamaannya banyak. Adik-adik mau masuk surga, ayo sama-sama kita puasa, kita baca Quran, kita apa lagi, zikir yang tadi ajarin ya. Kita banyak amalan ibadah. Adik-adik yang perempuan bantu ibunya masak buat buka puasa. Adik-adik yang laki-laki bantu ayahnya untuk pijitin misalnya ya, kalau capek habis kerja, ayo pijitin, ngurutin. Pokoknya kita berbakti sama orang tua supaya kita masuk surganya Allah. Ada kisah lagi nih ceritanya. Nah, cerita ketika ada namanya ulama namanya Imam Malik. Catat, namanya Imam Malik. Nah, Imam Malik ini ketika itu beliau nih lagi buka bersama, lagi buka puasa. Di situ ada ayam, di situ ada rendang, di situ ada ikan. Pokoknya makanan enak semuanya ada. Ya, makanan enak semuanya ada. Tapi ketika itu Imam Malik nih bersedih, nangis. Imam Malik nangis tersedih-sedih. Ketika itu ada muridnya Imam Malik yang bertanya, wahai Imam, kenapa engkau ini bersedih? Ditanya sama muridnya, kenapa engkau ini bersedih wahai Imam? Apakah ada makanan yang gak enak? Padahal enak semua. Apakah ada minuman yang gak enak? Padahal ada minuman sirup, es buah, kolak, segala macam ada di situ. Ya, apakah kita kurang sopan? Apa yang dikatakan Imam Malik? Coba dengerin. Yang dikatakan Imam Malik ketika itu, wahai murid-muridku,
Aku bukan tidak suka kepada makanan. Aku bukan tidak suka kepada minuman yang kau berikan. Aku suka semuanya ini. Tapi aku teringat ketika itu dahulu Rasulullah SAW Rasulullah ini berbuka hanya dengan satu buah kurma. Allahu Akbar. Rasulullah berbuka dengan satu buah kurma dan satu teguk air Zam-Zam. Ya Allah. Maka satu buah kurma ini dibagi dua dengan istrinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Coba Rasulullah buka puasa, satu buah kurma dibagi dua sama Sayyidatuna Aisyah. Ya, minumannya juga dibagi dua. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah ini dengan nikmat, dengan bahagianya ketika berbuka puasa nih, Masya Allah. Coba kita buka puasa, ketika minum air satu teguk, Masya Allah, di sini rasa dahaganya hilang, haus hilang. Pokoknya nikmat, sejuk banget. Allah Akbar. Ini luar biasa ya. Maka ketika buka puasa itu sangat amat luar biasa. Ada Rasulullah, Allah akan memberikan dua kebahagiaan kepada orang puasa, yaitu kebahagiaan ketika berbuka puasa, kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah. Ya, ketika buka puasa ini sungguh sangat amat bahagia. Ada es buah, ada kolak dihajar semua. Ya, ada apa lagi? Buras 3 dimakan semua. Gorengan sebaskom dimakan semua. Ya Allah. Ya. Kedua, Allah berikan ini berjumpa nanti dengan Allah. Orang yang puasa akan berjumpa dengan Allah. Ya Allah, rindu kita dengan Allah. Kembali kisah Imam Malik. Maka kenapa itu Imam Malik itu bersedih? Karena kita ini makanan banyak, kata Imam Malik, minuman banyak, nikmat, bahagia, belum tentu nih kita nih kuat ibadah. Rasulullah hanya satu teguk air dan setengah kurma dibagi dua. Rasulullah kuat sholat malam, semalam suntuk. Coba bayangin, Rasulullah sholat tarawih ini menghatamkan Al-Quran. Coba bayangin, kalau kita makanan enak, minuman enak, semua enak, tapi apakah sama kita kuat ibadah seperti Rasulullah? Belum tentu. Kita makan banyak, kita minum enak, tapi ibadah males. Nih adik-adik ya, ayo sama-sama. Juga sama, ini juga males ibadah, tapi ayo kita semangat. Di bulan Ramadan ini kita ambil semua pahala yang Allah berikan kepada kita. Ambil semua hadiah yang Allah berikan kepada kita. Contoh nih, kalau adik-adik biasanya lebaran dikasih apa sama orang tua? Baju baru, HP baru, apa lagi? Misalnya duit banyak. Biasanya kan gitu ya. Puasa ini ketika lebaran ini dikasih HP baru, baju baru, duit baru, segala macam pokoknya dah dikasih sama orang tua. Nah, sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, ketika adik-adik ini ya ibadah puasa di bulan Ramadan ya, sholat tarawih, kemudian baca Al-Quran, kemudian berzikir dan lain-lainnya. Adik-adik semua ngelakuin itu, sholat, puasa, zikir, baca Quran. Maka nanti setelah bulan Ramadan ya, di akhirat adik-adik bakalan di surganya Allah, bakal masuk surganya Allah. Kata Rasulullah nih, dengerin. Kata Rasulullah ya, kata Rasulullah, orang yang puasa Ramadan nanti ada namanya pintu surga, namanya pintu puasa, Babu Rayyan. Nanti adik-adik kalau puasanya benar-benar ikhlas, ihtisab, misalnya adik-adik nih hanya karena Allah ya, nanti masuk surga. Ada namanya pintu puasa. Fulan, ayo masuk pintu puasa sini, karena kamu ini ahli puasa. Masuk akhirnya ke pintu puasa. Nah, namanya Babu Rayyan. Namanya ada di surga, pintu puasa.
Kalau di surga itu enak ya Allah. Mau makan tinggal buah tinggal petik, mau minum tinggal ambil. Kegerahan ada yang kipas-kipasin ya. Kata kaya aja kita ini Allah. Maka kalau ada pengen masuk surga, ayo di bulan puasa ini ambil hadiah yang Allah berikan kepada kita. Ambil manfaat yang Allah berikan kepada kita. Oke, segitu aja sudah cukup ya. Sanlat hari ini nggak ada tugas yang AA berikan, tapi AA motivasi pada adik-adik supaya lebih giat, semangat ibadah, jangan malas di bulan Ramadan. Ya, jangan kita ogah-ogahan di bulan Ramadan. Karena banyak ya manfaat hadiah yang Allah berikan. Sebelum tutup, ayo sama-sama kita baca sekali lagi zikir amalan yang Rasulullah perintahkan untuk diperbanyak bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Oke bunda, AA pesan ya pada anak-anak, amalin zikir ini aja tugasnya ya. Baca ketika pengen sahur, pengen buka puasa ya. Ketika kita lagi santai daripada main HP, main game banyak, amalin zikir ini. Oke, sebelum AA tutup, AA mohon maaf ya. Kita bulan Ramadan jangan sampai AA nih banyak dosa, banyak salah, banyak hilaf pada adik-adik semua. AA pasti banyak salah ketika AA mengajar. AA sering marah, sering tegur. AA marah bukan berarti AA benci, tapi AA sayang, AA tegur kepada kalian. AA mohon maaf seluas-luasnya ya. Maafin AA ya. Dan begitu pun kalau ada yang salah, insyaallah AA maafin. Sampai kita bertemu kembali setelah Hari Raya Idul Fitri, Lebaran. Jangan sampai ada salah, ada benci, ada hati yang kita sebel sama orang, itu jangan sampai hilangin ya. Minta maaf yang seluas-luasnya. Baik, tutup aja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.